الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي الحمد صاحب الراتب أن الله تعالى يغفر له ويرحمه ويعلي درجته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemarin kita telah mempelajari tentang surah tentang surah Amanur Rasul, ya. Amanur Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus ayat itu berkenaan tentang ayat yang turun terlebih dahulu, yaitu ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ayat itu lillahi ma fis samawati ketika turun, para sahabat komplain kepada Rasulullah. Ya Rasul, ya, aku tidak bisa melaksanakan ayat ini karena di situ ada wa intu beduma fi anfusikum. Dan jika kita berbicara di hati kita, ya, di hati kita berbicara tukhfuhu atau kita sembunyikan di hati kita suatu perkara yang kita nggak suka, ngatain orang, gitu ya, kita katain tuh orang, kita maki-maki orang, tapi maki-makinya bukan di mulut, bukan di lisan, bukan di tindakan, tapi maki-makinya di hati. Itu termasuk yuhasibukum bihillah. Allah akan memberi perhitungan kepada orang yang ngumpat-ngumpat di hati. Nah, kata sahabat, tidak bisa saya pelihara di hati saya. Boleh saya berjihad, bertempur dengan orang kafir, bisa saya bertempur, bisa saya sholat sampai banyak begitu, bisa juga saya puasa terus menerus, tapi kalau sudah memelihara hati nggak bisa kita lakukan. Karena apa? Yuhasibukum bihillah. Allah akan memperhitungkan hati kita. Saya tanya, hati itu bisa ditekan nggak? Kalau udah ngomong, umpamanya kita ngatain di dalam hati kita, jelek kamu. Kira-kira kita ngatain orang itu jelek di hati, bisa kita tekan nggak? Nggak bisa. Kita redam gitu. Kamu jelek ya? Jelek kali kamu. Nah, di dalam hati kita, bukan di mulut. Kalau di mulut mungkin udah selesai. Tapi kalau di hati, gimana nekannya? Supaya hati kita nggak ngomong. Bisa nggak? Nggak bisa. Maka sahabat bilang, ini berat, ini paling berat perjuangan jihadnya. Maka setelah turun lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Sahabat bilang, enggak mampu saya ya Rasulullah. Kalau udah enggak mampu begitu gimana? Akhirnya sahabat bilang, kannafna minal a'mali ma nutiku. Kami sanggup dibebankan dengan amal-amal seperti as-shalah, as-siyam,
wal jihad wa sadaqah bisa dibebankan. Tapi waqad unzila alaika hadhil ayat wala nutiquha. Tetapi ketika turunnya ini ayat kami tidak bisa melakukan. Karena apa? Siapa lagi yang bisa menekan hati kita supaya nggak berbicara, nggak ngatain orang, nggak ngumpat? Pasti kita pernah ngumpat, diomelin sama pimpinan, kita nggak ngomong. Pasti di dalam hati kita ngomong apa? Sialan. Betul nggak? Kurang ajar, kan gitu ya. Nah itu nggak bisa kita diamkan tuh hati. Diam jangan ngomong, nggak bisa. Bahkan sahabat bilang nggak bisa dilakukan. Kalafna ya Allah, kalafna ya Rasulullah, nggak mampu saya bebankan ini. Tuh ayat yang kemarin ya. Masih ada lanjutannya nih, ayat yang kedua. Nah kita lanjutin ya. Fahaka. Nah lanjut tuh dia halaman 25. Fahaka zalika anhum. Itu tadi saya ngulas ya. Fahaka zalika anhum wa ma ba'dahu min du'aihi bi anna la yu'akhidhahum bin nisyan wal khata wa alla yahmil alaihimul isra ila akhiri ma akbara bihi anhum fastajaba lahum wa khaffafa wa yassara wa rafa'al kharaja falahul hamdu katsira. Ketemu nggak? Ketemu. Johan udah ada Johan? Oh nggak ada. Nih saya kasih. Nih ayatnya. Yang kemarin juga. Ya. Hah? Oh Nana juga. Ya Allah kesian mana? Enggak kesian mana? Kita lanjut ya. Ya kita lanjut. Ada lagi yang belum? Bang Jaya. Kita lanjut. Nah baca ya. Saya lanjut. Fahaka zalika anhu. Fahaka zalika anhu. Wa ma ba'dahu min du'aihim bi anna la yu'akhidhahum bin nisyan wal khata'i wa an la yahmil alaihimul isra ila akhiri ma akbara bihi anhu fastajaba lahum wa khaffafa wa yassara wa rafa'al kharaja falahul hamdu katsira. Saya terusin ya. Wa bayyana dzalika alaihi salamu biqaulihi tujuh wiza bukan tujawaju itu ya, tujuh wizali an ummatil khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi wa ma haddatsu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu ila akhiril hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dah? Bisa saya lanjutin? Udah dicatat semua? Kasih Pak Arif. Baik, kita lanjutin. Fahakaya, maka diceritakan. Hakaya itu diceritakan. Kalau dibilang hakaya, diriwayatkan. Hakaya juga hikayat.
bahasa Indonesianya hikayat, berasal dari bahasa Arab fahakaya, ya. Fahakaya zalika, maka diceritakan yang demikian itu anhum, dari mereka. Apa yang diceritakan dari mereka? Cerita yang tadi sahabat ya, cerita tentang sahabat yang tadi, bahwa dia tidak bisa memelihara hatinya. Karena dia nggak bisa memelihara hatinya, secara otomatis ya dia nyerah di hadapan Rasulullah. Pas dia menyerah, kata Rasulullah, bantah, jangan kau katakan, yang penting jangan kau katakan sami'na wa asya'ina, tapi harus dikatakan sami'na wa ata'na. Cakep ada kita. Ya. Itu yang saya pengen, kalau saya tanya jawab, tanya jawab. Ntar juga saya minta supaya ada yang bisa baca, ya, baca terjemahin langsung gitu, terjemahin maksudnya apa, tujuannya apa. Nah, kita belajar buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Nanti kalau umpamanya kita udah bisa, orang lain kita ajari, gitu, ya, pelan-pelan aja. Kalau yang nggak bisa nggak apa-apa, saya bimbing. Bukan saya takut-takutin, di sini nggak ada istilah takut-takutin. Kita takut-takutin nggak cermat yang takut, kan begitu ya, yang ditakut-takutin gitu. Fahakaya zalika anhu, maka diceritakan yang demikian itu, yang diceritakan adalah yang tadi itu, ya, bahwa dia nggak sanggup memelihara hatinya. Wama ba'dahu, dan setelahnya, min du'aihim, mereka berdoa. Artinya banyak di antara para sahabat setelah menceritakan begitu kepada Rasulullah, lantas dia berdoa. Mereka tuh rame-rame berdoa. Tuh, kalau ada musibah apa-apa dia langsung berdoa kepada Allah. Min du'aihim, dari doa mereka. Jadi rame-rame berdoa. Berdoanya apa? Minta keringanan. Kalafna, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bi annalah, jadi fahakaya zalika anhum wa ma ba'dahu min du'aihim. Nah, kemudian diceritakan yang demikian itu, yang diceritakannya apa? Yang diceritakannya adalah bahwa para sahabat tidak bisa memelihara hatinya. Ya, kalau hatinya udah ngomong, dia nggak bisa tuh para sahabat. Saking nggak bisa ngomongnya para sahabat tentang hatinya, dia tidak bisa menekan. Kalau ngatain orang, dikata-katain, itu kan pertama melalui apa? Melalui hati, ya, menggedumel di dalam. Ketika kita diperintahkan, kita ngedumel. Ketika ngedumel begitu, langsung hati kita ngomong, waduh, kurang ajar banget. Nah, kalau hati kita udah ngomong begitu, para sahabat nggak sanggup, nggak sanggup dia. Kalau boleh berjihad bisa, boleh sholat bisa, boleh puasa oke, boleh berperang boleh bisa. Tapi kalau sudah memelihara hati, yang hati itu katanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, akan diperhitungkan tuh hati kita oleh Allah. Kalau seandainya kita ngomong yang nggak bener, ya, ngata-ngatain orang, walaupun itu benumalnya di hati, maka pada saat itu yuhasibukum bihillah, Allah akan memperhitungkan hatinya. Kata sahabat, kami nggak sanggup ya Rasulullah. Boleh 1000 orang saya berperang, boleh 1.000.000 orang saya tabas otaknya, boleh 1.000.000 orang saya tabas ininya. Tapi kalau disuruh untuk
untuk berperang begitu, untuk memelihara hati, itu aku nggak sanggup. Jadi memelihara hati itu, para sahabat pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ujian yang berat. Antara lain tadi udah dibilang, kalau umpama kita ngedumel di hati, yuhasibukum bihillah. Allah akan memperhitungkan genumelnya kita tuh di hati. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Nggak sanggup. Umpama kita ngatain orang, ngatain itu sebelah tuh jelek banget nih orang, butut lagi, nah, ya. Di hatinya ngomong begitu, yuhasibukum bihillah, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak sanggup dia melakukan begitu. Dikatakan fahakaya, maka diceritakan zalika, itu anhum, tentang mereka. Tentang mereka tuh diceritakan. Wah, nggak sanggup ya Rasulullah kalau umpamanya aku begini nih, hatiku nggak bisa ngomong yang baik-baik. Bagaimana kalau Allah yuhasibukum bihillah, Allah akan memperhitungkan juga hatiku. Maka Rasulullah bilang, jangan begitu, ya, jangan menolak apa yang Allah telah turunkan. Jangan kau katakan, ya, sami'na wa asaina, tapi katakan sami'na wa ata'na. Katakanlah sami'na wa ata'na, sehingga kami mendengar dan kami insya Allah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ba'dahu, dan setelah itu min du'aihim, mereka pun berdoa, ya, berdoa, mereka berdoa tuh. Dan doa mereka diapain? Dikabulkan. Dikabulkannya apa? Bi anna la yu'akhizahum, bahwa mereka la yu'akhizahum, tidak disiksa oleh Allah. Sebab apa? Bin nisyan, karena lupa. Wal khata, dan kata itu salah. Ya. Dan mereka tidak, la yu'akhizahum, tidak disiksa oleh Allah bin nisyan, karena sebab lupa, wal khata, dan salah. Jadi orang muslim tuh tidak disiksa oleh Allah, enggak ditulis di catatan, karena dia bin nisyan, lupa. Umpamanya gini, kita lagi main bola nih, pas main bola kita lupa udah sholat apa belum. Tapi pas udah maghrib kita duduk, pas sholat maghrib kita sholat, tadi asar udah kita sholat apa belum, dipikirin, ya Allah belum. Nah, pas belumnya itu ada kewajiban, pas ingetnya itu ada kewajiban, ya. Tapi pada saat lupa enggak. Kalau lupanya kebangetan sampai besok-besok lagi, enggak juga. Sampai diingat baru ada kewajiban. Untuk sholat dia wajib qada. Umpamanya dia habis main bola, pas lagi main bola, lagi serius banget main bola, udah selesai, ngos-ngosan minum, kemudian dia pulang. Pas pulang ke rumah, dipikir, oh, asar udah sholat atau belum? Dimikir, hampir dia sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, dimikir lagi, udah sholat atau belum asar? Tiba-tiba dia baru ingat, nisyannya baru ingat tuh, iya belum ya Allah, tadi kan aku begini-gini. Jadi selama dia lupa, tidak terkena khitab. Khitab apa? Khitab itu adalah tanggung jawab kita untuk melaksanakan ibadah, gitu ya. Nah, ketika khitab itu tidak dilaksanakan, enggak jadi masalah karena kita lupa. Tapi pas ingat, oh iya ya Allah,
belum sholat asar. Nah pada saat itu kita wajib sholat yang kita tinggal. Namanya sholat apa? Namanya sholat apa? Qadha. Walaupun kita lupa tetap qadha. Gitu. Ya. Qadhanya pada saat apa? Pada saat kita ingat. Umpamanya ingatnya pas tengah malam, gitu ya. Ya sholat asar. Begitu ketentuan para ulama. Ya. Sholat asar, umpamanya jam 12 kita, ya Allah, tadi gue belum sholat asar. Udah laksanakan. Allahu Akbar, sholat asar. Jangan kita tunda lagi. Takutnya besok kita nggak ada umur. Nah, gitu. Ya, itu tekanannya. Jadi pada saat nisyan lupa, kita nggak terkena apa-apaan. Nah, ketika kita ingat, baru kita sholat. Nah, baru terkena khitab. Gitu ya, paham ya? Nah, lanjut. Wa alla yahmil alaihimul isra. Wa alla, dan tidak yahmil, membawa, alaihim, atas mereka, beban yang berat, atas mereka beban yang berat, dan tidak menanggung, membawa atas mereka beban yang berat. Jadi pada saat dia bercerita bahwa dia itu lupa dan salah, dia juga tidak dapat menanggung beban yang berat. Ya, tidak dapat menanggung beban yang berat ila akhiri, yang pada akhirnya ma'akhbar, turunlah, akhbar, kabar, anhum, atas mereka, kabar atas mereka, dikabulkan doa-doa mereka. Kabar atas mereka, dikabulkannya doa-doa mereka. Maka fastajaba, maka dikabulkanlah lahum, bagi mereka, maka dikabulkanlah lahum, bagi mereka, wa khaffafa, dan diringankan beban mereka, wa yasara, dan dimudahkan bagi mereka, wa rafa'al haraja, yaitu menghilangkan kesempitan haraja. Itu kesempitan, haraja artinya kesempitan dalam agama maksudnya. Ya, haraja itu kesempitan dalam agama. Jadi dilangin semua tuh, kesusahan, kesempitan, dan lain-lainnya dalam agama. Di mana letaknya kesempitan dan kesusahannya itu? Yaitu dengan turunnya surah Amanar Rasul, ayat Amanar Rasul sampai akhir. Terutama bagian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Jadi surat ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat itu ada asbabnya. Sebabnya pertama yaitu turunnya ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah.
fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu sebab turun ayat itu, maka barulah ayat yang kedua untuk keringanan, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kenapa kok ayat lillahi ma fis samawati diturunkan? Pada saat itu diuji para sahabat. Lagi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Yuhasibukum bihillah, ujiannya pada yuhasibukum bihillah. Kenapa diuji? Karena pada saat diujinya itu sahabat bisa enggak, mampu enggak, hatinya itu enggak suujon kepada orang lain. Itu ayat lillahi ma fis samawati adalah untuk supaya tidak suujon kepada orang lain. Itu sahabat bisa enggak? Maka diturunkan tu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ketika turun ayat itu, ya, kira-kira sahabat bisa enggak mengkorek-korek dirinya? Kita tiba-tiba ngatain dia, oh dia orang enggak bener nih. Ya. Dia sama aku juga tinggian aku, kan gitu ya. Dia sama aku tinggiannya aku, kenapa dia lebih tinggi dari aku? Nah, itu pernah diuji dengan turunnya ayat itu. Kira-kira husnudzon atau suudzon temannya? Oh, rupa-rupanya ketika ini, ya Rasulullah, aku nggak sanggup melaksanakan ini semua. Kalau seandainya puasa, zakat, haji, jihad yang begitu berat, aku sanggup melaksanakan. Tapi untuk memelihara hatiku, la yuhasibukum bihillah. Allah akan memperhitungkan hatiku sehingga aku tidak sanggup. Karena apa? Hatiku selalu ngomong dan berbicara. Kalau ngomong dan berbicara yang baik-baik nggak jadi masalah. Tapi ngomong dan berbicara yang buruk-buruk, itu yang diyuhasibukum bihillah, yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita begitu aja tuh, para sahabat nggak sanggup tuh. Ya. Kenapa para sahabat nggak sanggup? Kalau kita itu pasti ketika kita diturunkan ayat itu, oh sanggup aja. Tapi sahabat nggak sanggup. Kenapa? Mereka tahu ketika memelihara diri dengan hati itu nggak bisa. Ada sifat dengki kita, sifat iri kita pasti ada. Maka ketika sifat iri kita itu tidak muncul, masih di hati, Allah tetap yuhasibukum bihillah. Kalau seandainya ayat lillahi ma fis samawati ditetapkan oleh Allah, maka kita akan berdosa semua. Gitu. Tapi ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard dimansyuh, dihapus hukumnya. Diganti dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sekedar sanggupan, termasuk hati kita. Itu salah satu. Maka itu perlu dipelihara diri kita. Kalau nggak dipelihara, masalah. Ya, jangan nggak jauh-jauh dah. Sahabat aja nggak sanggup, gimana kita? Kan gitu. Nah, sahabat aja nggak sanggup yang begitu dekat zamannya dengan Nabi, apalagi kita. Nah, ketika sahabat nggak sanggup, bagaimana potensinya sekarang? Sahabat sanggupnya apa? Memelihara hati supaya nggak iri kepada orang lain. Perlu apa? Perlu latihan. Dan latihan itu ada di bulan Ramadan. Sahabat Umar kalau pengen melatih dirinya itu ditekankan di bulan Ramadan. Sayyidina Abu Bakar ditekankan di bulan Ramadan. Ketika orang pengen ngomong sama dia, ditanya dulu ngomongnya apaan. Apa nyeritain orang atau enggak? Kalau enggak nyeritain orang, maka dari mulutnya dikeluarkan batu. Jadi di ngulum batu terus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika orang itu bercerita, ya Sayyidina Abu Bakar, aku pengen tahu hukum ini, baru dikeluarkan. Tapi kalau sekiranya ini orang bercerita orang lain tentang orang lain, ya Sayyidina Abu Bakar kemarin aku lihat Fulan bin Fulan berduaan sama dia. Kemudian mungkin dia berbuat begini. Panjang ceritanya, maka mulutnya tetap rapat dengan batu ada di mulut. Itu Sayyidina
Abu Bakar. Wah, jauh dengan kita. Mereka salafus saleh. Ya, kalau kita orang yang ini pasti akan kita ceritakan habis-habis. Sampai habis-habis orang itu pasti akan kita ceritakan. Tapi Sayyidina Abu Bakar enggak, Sayyidina Umar enggak. Semuanya mereka kesanggupan hatinya luar biasa. Gitu. Paham ya? Paham. Saya lanjutkan. Wa bayyana dzalika alaihi salamu biqaulihi. Kemudian dijelaskan yang demikian itu, ini cerita yang Fahakaya itu ya, zalika itu kembali kepada Fahakaya. Fahakaya. Maka dijelaskan yang demikian itu alaihi salamu oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam biqaulihi dengan sabdanya. Tujuh wija, dimaafkan li untukku, kata Nabi. 7 wija li, dimaafkan untukku, an ummati, dari umatku, al khata'u, kesalahan, wan nisyanu, dan kelupaan, wa mastukrihu, dan apa yang terpaksa alaihi, atasnya. Wa mastukrihu, dan apa yang terpaksa atasnya. Wa ma haddatsu, dan apa yang ngomong-ngomong bihi anfusahum, di hati mereka, yang ngomong-ngomong di hati mereka. Malam yakulu, atas, asalkan tidak yakulu, diucapkan, au malu, atau diperbuat. Gitu ya. Jadi ini 7 wija. 7 wijanya apa? Nabi Allah memaafkan umat Nabi Muhammad 7 wija. 7 wijali, memaafkan untukku, kata Nabi, an ummati, untuk umat, dari umatku, al khata'u, kesalahan. Jadi kalau kesalahan umat Nabi Muhammad itu pasti akan diampuni, gitu. Wan nisyanu, kelupaan, lupanya umat Nabi Muhammad insya Allah akan dimaafi. Wa mastukrihu alaihi, dan apa saja yang terpaksa atasnya. Nah, terpaksa atasnya apa? Umpamanya gini, ada seorang yang dipenjara, disuruh menyembah patung. Dia kagak mau, kalau nggak ada mau dibunuh. Akhirnya dia menyembah patung, tapi hatinya tetap kepada Allah. Maka orang ini tetap ya dalam keislamannya, karena dia dalam keadaan terpaksa. Atau ketika dia berada di negara kafir, ya, rupa-rupanya apa yang terjadi di negara kafir, dia lagi puasa, makan di mulutnya dingangain, kemudian dikasih air. Setelah dikasih air, keminum juga ke dalam. Akhirnya dia tetap, ya Allah, aku bukan untuk khianat kepada engkau atau maksiat kepada engkau, tapi aku terpaksa. Orang itu masih tetap berpuasa. Karena di sini kata hadis Nabi, wa mastukrihu, dan orang yang dan tidak terpaksa alaihi, orang yang tidak terpaksa, yang dipaksa, apa-apa yang dipaksa atasnya. Jadi kalau ada orang yang dipaksa atasnya, atas orang ini, itu nggak jadi masalah. Bapak ya, ada anak perempuan dipaksa, nah termasuk pemerkosaan gitu ya. Dia nggak berdosa, yang diperkosa nggak berdosa, yang memperkosa yang berdosa, karena dia dipaksa. Itu sama nggak berbuat zina? Tidak. Yang berbuat maksiat adalah yang memperkosa, yang diperkosa tidak berdosa, ya, karena dia terpaksa. Terpaksanya bukan terpaksa kemauan dia, tapi karena ada kekuatan yang lebih besar. Ketika dia menolak, takut dia meninggal, maka orang tersebut
Kalau terpaksa, Allah pasti akan maafkan orang tersebut. Gitu. Ya, paham ya? Wa ma haddatsu, dan apa saja yang ngomong-ngomong anfusakum, di hati mereka. Jadi kalau kita ngomong nih di hati kita nih, di hati kita, kemudian kita ngomong-ngomong apa, kurang ajar nih orang begini gini. Syaratnya ada, malam yakulu, asalkan tidak Ucapkan. dikatakan, ya, au ya'malu, atau tidak diperbuat. Umpamanya contohnya nih ya, di Ariel umpamanya, baru itu ada anak cewek entah dicium, nah, padahal itu bukan mahram. Kalau dia nggak cium, tuh anak gadisnya, gadis pacarnya, apanya, dia nggak berdosa. Tapi kalau seandainya sudah dilakukan dengan perbuatan, maka dia berdosa. Jadi yang dilihat di sini, kalau masih di hati, tidak jadi masalah. Kita apa, kurang ajar tuh orang, kurang ajar tuh bos, umpamanya gitu ya, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah dikeluarkan, bos kurang ajar lu, nah itu dapat dosa. Jadi segala sesuatunya yang berada di hati tidak berdosa, kecuali kalau sudah dilakukan atau diucapkan. Paham ya? Nah, baik, kita lihat tadi ada itunya tuh untuk memperkuat. Ini cara hadisnya. Kitabu Syarhul Arba'in An-Nawawiyah, Fakhratul Kitab, Arba'a wa Talatun, Syarhul Hadis, Arba'a wa Talatun, Syarhul Hadis. Kalau tadi bahasanya innallah, kalau tadi bahasanya di sini 7 wida, ya 7 wida, betul kan? Ya 7 wida. Nah kalau di sini bahasanya bukan 7 wida, innallaha tajawazi, gitu ya. Tadi 7 wida. Kalau yang ini innallaha tujawaju li an ummatil khata wan nisyan, bahwa Allah tujawaju li, memaafkan aku, an ummati, dari umatku, al khata wan salah dan lupa, jadi dimaafkan ya, an ummatil khata'i wan nisyani. Karena apa? An ummatil khata'i wan nisyani. Al haditsu tasi wa talatun min ahaditsil arba'ina lil Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha tajawaju li an ummatil khata'i wan nisyani wa mastakrahu alaihi. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairihima. Tadi hadisnya nggak disebutin, ini hadisnya disebutin, ya. Tadi sudah diterjemahkan wa mastakrahu alaihi apa? Dan orang yang terpaksa ada alaihi atasnya. Itu artinya sama, bahwa Allah memaafkan umatku ya dari kata wan nisyan. Kata apa? Kata salah. Wan nisyan, lupa. Wa mastakrahu, apa? Wa mastakrahu, terpaksa. Yang terpaksa, orang yang terpaksa atasnya. Kalau terpaksa itu nggak jadi masalah, ya. Bagaimana kalau terpaksa itu hatinya tetap kepada Allah. Hasan, hadis itu hasan.
Ini hadis hasan. Hasan itu setingkat di bawah sahih, ya, setingkat di bawah sahih. Tapi kalau setingkat di bawah sahih masih bisa dijadikan hukum. Nah, kalau hasan dhaif, nah udah nggak bisa dijadikan hukum. Tapi untuk amal boleh. Tapi untuk hukum nggak bisa. Kalau yang ini hasan bisa dijadikan untuk hukum. Karena hasan sahih. Hasan sahih itu untuk hukum. Hukumnya apa? Kita jadikan standar hukum. Di Imam Syafi'i dipakai standar hukum ini. Artinya kalau orang yang terpaksa lupa dan lain sebagainya, dia tidak terkena khitab. Ketika dia tidak terkena khitab, kapan terkena khitabnya? Kalau diingat, kalau untuk yang lupa. Kalau umpama yang salah, dia mesti bertobat. Kalau dia terpaksa, maka setelah dibebas, dia mengulang lagi. Untuk supaya apa? Bersih segala dosa-dosanya. Tapi kalau ada hal-hal yang bersih, ada hal-hal yang tidak bersih, itu tergantung dari orangnya. Dan yang berperan adalah pada saat terpaksa itu adanya di hati. Ada orang yang diperkosa kan gila. Ada nggak? Ada. Banyak nggak? Banyak. Nah, kalau yang girang ini tergantung apa? Selera hatinya, gitu ya. Paham ya? Paham nggak? Nah, itu bukan diperkosa namanya. Memang mau. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawwaju li an ummatil khata'i wan nisyan." Tajawwaju huwa al-afu. Tajawwaju adalah dimaafkan. Ya, artinya tajawwaju itu dimaafkan. Qauluhu an ummati, nah, bercerita tentang umatnya. Ai ummatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummatani. Bahwa umat Nabi Muhammad itu ada dua. Umat Nabi Muhammad itu ada dua. Setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal, diangkat Allah ke langit, kemudian Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus Allah. Pada saat Nabi Muhammad diutus Allah, maka pada saat itu sudah zamannya umat Nabi Muhammad, seluruh dunia. Baik itu orang Kristen, baik itu orang Buddha, maka pada saat Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi, pada saat itu adalah umat Nabi Muhammad. Sekalipun bukan orang Islam. Walaupun bukan orang Islam. Karena yang jadi medan dakwah Nabi, termasuk Abu Jahal itu umat Nabi Muhammad. Tapi yang terkena medan dakwah Nabi, bukan yang beriman, bukan. Umat Nabi Muhammad adalah seluruhnya. Baik itu Kristen, Islam, dan lain sebagainya. Tetapi itu yang terkena medan dakwah. Yang bukan yang tidak terkena medan dakwah, ya selain itu, maka itu adalah termasuk umat Nabi Muhammad. Paham nggak? Belum. Jadi umat Nabi Muhammad itu ada dua. Yang terkena medan dakwah Nabi, seluruh umat. Baik itu umat yang percaya kepada Nabi Muhammad atau tidak. Dan pada zaman itu dikatakan sebagai umat Nabi Muhammad. Karena nabinya sudah beda. Tadi umat Nabi Isa. Nah, pada saat Nabi Isa, umat Nabi Musa pada saat Nabi Musa. Ketika sudah berganti lagi nabi, maka namanya umat Nabi Isa. Kemudian umat Nabi Muhammad. Nah, umat Nabi Muhammad seluruhnya. Cuma ada yang menerima, ada yang enggak. Nah, yang tidak menerimanya itu berarti di luar koridor medan dakwah. Ya kan? Nah, itu yang dikatakan orang kafir. Nah, karena dia menentang orang kafir. Nah, karena yang di belakang yang ngikutin Nabi Muhammad, yang menerima tentang Nabi Muhammad, nah itu namanya ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara keseluruhan zaman umat Nabi Muhammad yang itu keseluruhan. Tapi yang kena
medan dakwah Nabi Muhammad, namanya orang kafir, orang Kristen, orang apa, itu kena medan dakwah Nabi Muhammad. Di luar medan dakwah itu ada yang menerimanya inilah yang dikatakan sebagai orang Muslim. Yang nggak menerima dikatakan sebagai orang Kafir. tapi mereka semua adalah Umat. hidup di zaman Nabi, umat Nabi Muhammad. Gitu. Paham nggak? Ya. Paham ya? Jadi semua orang pas sudah dari zaman Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul sampai hari kiamat itu dinamakan dengan zaman umat Nabi Muhammad. Ya kan? Nah, ketika orang terkena medan dakwah, ada yang menerima dan tidak ada yang menerima. Yang menerima itu namanya Muslim, yang tidak menerima namanya Kafir. paham ya? Saya berulang-ulang sengaja biar paham karena sudah agak malam, mungkin pikirannya gitu ya. Betul nggak? Ya Mam ya. Oke. Qauluka an ummati ay ummatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummatani, ada dua umat. Ummatud dakwatu wa ummatud ijabah. Ummatud dakwah. Jadi umat Nabi Muhammad ada dua. Ummatud dakwah, umat yang terkena dakwah secara keseluruhan, dan yang kedua adalah ummatud ijabah, umat yang menerima dakwah tadi. Jadi umat secara keseluruhan siapa aja tuh kena semua, yang Kristen, yang Buddha, yang Islam, yang nggak menerima. Cuma dibedakan nanti orang yang menerima namanya Muslim. orang yang tidak menerima namanya Kafir. ya, gitu. Paham ya? Wa ummatud dakwah, dan umat dakwati hum kullu insi wal jinni. Ya. Dan umat yang terkena dakwah itu kullu insi, semua manusia. Berarti kan ada Yahudi, Nasrani, orang ateis dan lain sebagainya, itu terkena dakwah, ya kan? Terdiri dari kullu insi, semua manusia, wa jinni, dan semua jin. Min hini, dari hini, tatkala ba'atha, tatkala Nabi Muhammad ba'atha, dibangkitkan ar-Rasul sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah, sampai dengan hari ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Haulaihum, mereka lah, haulaihum, mereka lah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzina wajihat ilaihimud dakwah. Mereka lah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzina, yang wajihat ilaihimud dakwah, yang menerima dakwahnya Nabi. Walladzina yattahattamu ala kulli minhum, dan orang-orang yang menerima kulli minhum, dari mereka, yadkhulu, untuk masuk kepada ajaran agama ad-din, agama Islam, al-hanif, yang pasrah, alladzi ba'asallahu bihi rasulul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang mulia, yaitu Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ulang lagi artinya, paham nggak? Paham nggak nih? Belum. Baik, saya ulang lagi. Haula'uhum, sampai situ, dari situ. Ya, mereka ummatu Muhammadin,
umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam alladzina yang wajihat ilaihimud da'wah, yang menerima atas mereka dakwah. Dakwah siapa? Nabi. Nabi Muhammad. Walladzina yatahattamu, dan orang-orang yang memilih, ya, yatahattamu, yang memilih, ala kulli minhum, untuk yadkhulu, masuk, fid dinil hanif, ke dalam agama yang pasrah, ya, ke dalam agama yang pasrah. Agama yang pasrah apa? Islam. Tidak sama dengan salam, ya. Islam itu pasrah, menyerah diri, udah pasrah aja dah, ya kan. Apa yang menjadi hanif, nah di situ. Allazi, yang dibangkitkan, allazi ba'asallah, yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, rasuluhu, rasulnya, al-karim, yang mulia. Siapa tuh? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ini yang komplain masalah artinya? Paham? Paham nggak artinya? Paham? Paham Ustaz? Ada yang belum paham artinya? Artinya dulu, ntar baru ini terjemahan, maksudnya. Wa qauluhu an ummati, saya ulang lagi di sini. Dari atas ya. Wa qauluhu nih. Dari tajawaju wal afu. Nah, saya ulang lagi. Biar paham. Kalau udah paham kan enak. At-tajawaju huwal afu. Tajawaju itu adalah afu, memaafkan atau dimaafkan. Qauluhu, dikatakan an ummati, dari umat itu, ai, maksudnya, ai itu ada tulisan ai, maksudnya ummatur rasul, ummatur rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummatani, ada dua umat, ya. Ummatud dakwah, ummatun dakwatun, wa ummatun ijabatun. Ya, gitu. Ummatun dakwatun, wa ummatun ijabatun. Yang pertama umat dakwah yang terkena medan dakwah, dan ummatun ijabatun, yaitu umat yang menerima dakwah. Nah, diceritakan nih, wa ummatud dakwatu wa kullu insi wal jinni, dan umat yang terkena dakwah itu, hum, mereka, terdiri dari kullu insi wal jinni, mereka terdiri dari manusia dan jin. Min hina ba'asahul rasuli, dari ketika ba'asa, dibangkitkan ar-rasulu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila qiyamis sa'ah, sampai dengan qiyamis sa'ah, sampai dengan hari kiamat. Haula'uhum, mereka ummatu Muhammadin alaihi salatu wassalam, mereka adalah umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, allazi wajihat ilaihimud da'wah, mereka yang menerima, ya, dakwahnya Nabi. Walladzina yattahattamu ala kulli minhum, dan mereka juga menerima, ya, ayyadkhulu,
untuk masuk fiddinil hanif, ke dalam ajaran agama Islam yang hanif. Allazi, yang ba'asahullah, yang Allah bangkitkan bihi, agama tersebut, Rasulihil Karim, kepada Rasulnya yang mulia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad itu ada dua, ya, yang terkena medan dakwah secara keseluruhan, baik itu dari bangsa jin atau bangsa manusia. Baik Kristen, Buddha, Hindu, itu adalah ummatud dakwah, umat yang terkena medan dakwah. Mereka semua terkena medan dakwah. Tetapi dalam umat yang terkena medan dakwah itu ada umat yang menerima, namanya ummatun ijabatun, yaitu umat yang menerima dakwah Nabi. Nah, orang yang tidak menerima dakwah Nabi namanya kafir. Orang yang menerima dakwah Nabi namanya muslim. Nah, gitu. Ya. Jadi seluruh umat itu kena medan dakwahnya Nabi. Karena apa? Mereka dikatakan sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi ada yang terkena dakwah Nabi. Ketika dia terkena dakwah Nabi itu, ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menerima namanya muslim, yang menolak namanya kafir. Nah, begitu. Jadi ini penjelasan dari kitab Syarhul Arba'ina An-Nawawiyah. Jadi begitu. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya, silakan sebelum saya akhiri. Ya, silakan bertanya. Ya, saya nanya ini bingung. Gini Ustaz. Ya, silakan. Tadi kan Allah memaafkan apa-apa yang terpaksa. Iya. Gitu kan. Misalkan di dalam kantor itu diwajibkan setiap karyawan untuk memakai topi Natal. Itu gimana hukumnya? Apabila nggak dipakai, dia akan kena sanksi dari Itu kan terpaksa berarti. artinya boleh dimaafkan. Iya. Berarti, tapi kita jangan gembira. Enggak. Mumpung kita pakai itu. Itu ngeledek, ya kan? Itu ngeledek namanya. Tapi kita jangan gembira. Bosnya suruh, oh kita juga begini. Tapi dalam SOP itu Hati kita. Betul. Hati kita tuh istilah bahasanya terpaksa itu kelihatan kan gini. Setiap keterpaksaan itu di wajahnya nggak cerah. Betul lah. Orang terpaksa kita suruh anak kecil kita tuh kita perintah untuk beli makanan, pasti cemberut. Itu terpaksa. Nggak mungkin orang terpaksa digirang. Nggak mungkin orang yang diperkosa diketawa-tawa, bergila. Betul nggak? Nah, jadi yang terpaksa itu kelihatan di raut mukanya. Kalau di raut mukanya itu terpaksa, berarti kita nggak ikut gembira, kita diam saja. Kalau sesuatu yang terpaksa, umpamanya dipaksa untuk memakai baju-baju atribut di luar Islam, secara otomatis dia dalam kondisi terpaksa. Nah, kita menjalankan tugas karena terpaksa. Kalau tidak, kena sanksinya berat. Nah, kalau kena sanksinya berat, kita izdamkan di dalam diri kita bahwa kita tidak menentang apa yang sudah difatwakan oleh para ulama. Yang jadi permasalahan adalah setiap unsur yang namanya terpaksa itu tidak pernah gembira di mukanya. Kalau ada orang yang bergembira di mukanya, bukan terpaksa, emang disenang. Kira-kira begitu. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Pasca Nabi Isa diangkat, apakah orang-orang kafir itu Kristen atau Protestan meyakini bahwa yang disembah itu Nabi Isa alaihissalam? Ada dua hal yang menjadi prioritas kita.
dalam pengertian seperti itu. Nabi Isa tidak disembah. Dalam pengertian seperti ini ada orang yang mengatakan ahli Islam yang dinamakan Yesus keadaannya berbeda dengan Nabi Isa. Ketika orang berbicara Yesus, tentu dia punya ayah. Aneh, ayahnya namanya Yusuf. Dalam sejarah kelahirannya, katanya lahirnya di kandang kandang domba. Kemudian dari sejarah ibu ayahnya, Yesus itu punya ibu dan punya ayah. Ibunya namanya Maria Magdalena. Bapaknya namanya Yosef. Oke, itu udah berbeda dengan Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam lahirnya di bawah pohon korma, tanpa ada ayah, cuma adanya adalah Siti Maryam saja. Maka dikatakan Isa ibnu Maryam. Kalau umpamanya dirunut dalam sejarah, oh berbeda. Kalau yang ini dinyatakan sebagai anak Tuhan, yang ini dinyatakan sebagai Nabi Allah. Nah, kalau umpamanya kita sebagai orang muslim tiba-tiba, mohon maaf, mengucapkan satu kalimat selamat hari Natal, yang jadi pertanyaan kita, kelahiran siapa? Kelahiran Yesus atau kelahiran Isa ibnu Maryam? Oke, kita katakan saya merayakan kelahiran Isa ibnu Maryam. Oke. Nah, orang Kristen mengatakan tidak. Saya merayakan kelahiran Yesus Kristus yang sebagai anak Allah. Beda? Nah, berarti ketika kita mengucapkan selamat Natal tadi, bukan selamat Natal Isa ibnu Maryam, tapi selamat Natal Yesus anak Allah. Boleh gak itu ucapan? Ini yang jadi perdebatan antara umat Islam. Kalau begini caranya, lebih baik kita ucapkan kalimat-kalimat ini. Karena meragukan dalam potensi keimanan kita. Ada orang berkata begini, tidak pernah ada orang yang mengatakan ketika kita mengucapkan selamat Natal itu berubah iman kita. Saya tanya lagi, kalau tidak berubah iman kita, setiap hukum itu pasti pakai mulut. Contoh, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulan bin Fulan dengan mas kawin sekian. Apakah itu tidak berubah hukumnya ketika kita mengucapkan kalimat seperti itu? Merubah gak? Nah, yang tadi tidak ada jadi ada. Yaitu kita tidak punya istri, akhirnya jadi punya istri. Itu dengan apa? Ucapan. Jadi omong kosong setiap orang Islam yang mengatakan tidak ada perubahan di dalam dirinya ketika mengucapkan kalimat itu, omong kosong, itu pasti ada perubahan. Dari segi hukum itu kelihatan. Betul. Ini contoh hukum Islam yang selalu mengkaitkan dengan mulut kita. Contoh lagi, labbaik Allahumma labbaik. Nah, kita lagi pergi haji. Ketika kita pergi haji mengucapkan kalimat itu, kita lagi talbiyah, dan talbiyah itu plus niat untuk haji. Loh, bagaimana kalau kita mengucapkan kalimat itu? Bukankah itu salah satu di mana bisa merubah watak kita yang tadi beriman jadi tidak beriman? Ini orang Islam juga yang ngomong. Ya, orang Islam juga yang ngomong, katanya tidak ada perubahan apa-apa kalau kita mengucapkan kalimat selamat Natal tadi. Padahal itu iman kita. Seharusnya yang dinamakan dengan toleransi adalah
kita tidak mengucapkan kalimat apapun dari segi hukum yang bisa mengantarai keimanan kita. Kalau udah mengantarai keimanan kita, secara otomatis hati kita ini akan berubah. Kalau udah berubah begitu, berubah secara frontal mungkin enggak, tapi setahap demi setahap itu Allah akan berubah sedikit demi sedikit. Nah, ini yang kita khawatirkan. Paham ya? Nah, jangan sekali-sekali kita mengucapkan kalimat itu, karena dari segi sejarah itu berbeda. Yang satu dinyatakan oleh pengikutnya sebagai Tuhan, yang satu dinyatakan oleh pengikutnya sebagai Nabi Allah. Nah, gitu ya. Kira-kira ada lagi yang bertanya, silakan. Mumpung masih ada waktu 5 menit. Ya silakan. Kalau dari segi jabatan dari segi jabatan pemerintah kan suka ada tuh iklan di TV kayak seorang presiden atau wakil presiden atau jajaran jabatan yang lain tuh mengucapkan selamat hari Natal. Itu gimana hukumnya? Nah, kalau kita sebagai pejabat negara, kita kan punya hukum tersendiri, di mana di situ pejabat negara adalah untuk seluruh rakyat Indonesia, supaya ini dari Majelis Ulama Indonesia juga yang mengatakan bahwa kalau kepala negara itu adalah sebagai pengayom umat. Ketika dia mengayomi umat, dia tidak boleh pilih kasih antara satu dengan yang lain. Itu dalam rangka mempererat satu negara. Itu katanya tidak masalah kalau dia mengucapkan seperti itu. Yang jadi masalah adalah kitanya sebagai orang Islam sok toleransi datang ke gereja ngucapin selamat, PA kan gitu. Ya. Atau tetangga lagi enak-enak, tiba-tiba kita mengucapkan selamat. Nah, ini yang dipersalahkan. Ya kan? Nggak ada urusannya. Mereka pun tahu bahwa itu akidah Islam. Dan nggak mengucapkan kalimat itu nggak memutuskan silaturahim. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau kita sebagai pejabat negara. Nah, itu terdiri dari beberapa kelompok. Nah, kelompoknya itu untuk supaya bisa kan ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu di lingkup negara, bukan di lingkup individu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau pejabat negara karena dia punya pekerjaan yang harus seperti itu, ya dilakukan seperti itu. Itu pun tidak diniatkan untuk menggembiraai seseorang. Jadi bukan untuk menyebarkan agama Islam. Yang jadi masalah adalah orang Islam, ya, pendai ada di Jawa Tengah, dia langsung masuk ke masjid, ke gereja. Ketika di gereja dia berteriak-teriak tentang toleransi. Dan Islam katanya pada saat ini dicerita tentang Islam, katanya Nabi pun toleransi kepada umat Kristen dan lain sebagainya di saat itu. Yang jadi pertanyaan saya, itu Nabi pada saat zaman era Nabi, di mana di Nabi tersebut pada saat itu Kristennya masih seperti Kristen Nabi Isa ibnu Maryam. Bukan Kristen yang ada pada saat sekarang. Kalau Kristen yang ada pada saat sekarang itu sudah termakan oleh Konstantinopel, yaitu pada saat konsili kedua, ya, itu dirubah semua kitab-kitabnya. Nah, itu harus tahu juga. Jadi pada saat zaman Nabi, Yahudi dan Nasrani pada saat itu sama. Dia menyembah Allah. Dia nyebut kalimat Allah juga, bukan Allah. Dan kitabnya pun nyebut Nabi Allah Isa Al-Masih, bukan Yesus. Dia nyebut Isa ibnu Maryam. Tuh, gitu ya. Jadi beda ya, perbedaannya Ahlul Kitab pada zaman Nabi dengan Ahlul Kitab yang sekarang jauh berbeda. Antara Masyriq wal Maghrib. Gitu ya. Baik, itu saja. Ya.
Mudah-mudahan kita semua ya mendapatkan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjalankan aktivitas kita sesuai dengan syariat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita tidak neko-neko dengan hal-hal yang bersifat fundamental seperti sekarang ini. Banyak orang yang mengacau-ngacaui hukum Islam menjadi hukum yang gampang untuk ditoleransikan kepada orang lain, dan ini sangat keras sekali, dan kita harus berhati-hati karena kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang saat sekarang ini kita harus sudah jelas memilih yang mana yang baik. Dan tadi juga ada yang pakai ekstrim, itu pun kita niatkan kita dalam keadaan terpaksa, bukan kita untuk memberikan toleransi yang lebih besar kepada mereka, gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Kita baca bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana